Shalom, sekali lagi shalom. Apa kabar? Kabar luar biasa pasti, amin. Mari lambaikan tangan dulu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saudara, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Biarlah pagi ini sungguh-sungguh hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, sebab Dialah Raja yang layak untuk menerima penghormatan kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk perkenanan-Mu, untuk hari yang baru. Terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami. Kembali kami ada di tempat ini. Kami rindu menikmati kebaikan-Mu. Kami rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Engkau hadir di tempat ini, di hati kami, mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu mengambil alih, bertakhta di atas hidup kami. Ibadah ini kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kami berdoa. Amin. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau sanjung. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah harapan kami. Kami menyembah, kami Allah yang memberkati kami, Allah yang menyembuhkan kami. Kasih setia-Mu selamanya, untuk selamanya. Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia Tuhan. Kekuatan kami dari-Mu, di dalam-Mu sukacita kami, ketenangan kami bersama-Mu Bapa. Kami puji sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Engkau setia, yang kami percaya, yang kami berharap padanya. Kekuatan kami dalam-Mu, sukacita kami di dalam-Mu Tuhan. Ketenangan kami, kebahagiaan kami, pemulihan hidup kami hanya bersama-Mu Bapa. Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Haleluya.
akan selamanya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau besar ya Tuhan. Bagimu pujian hormat untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetap berdiri, kita mau puji Tuhan sambil beri senyum kepada saudara yang ada di samping kiri kanan dan mungkin muka belakang. Sambil katakan kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Memelihara dengan sempurna. Selamanya. Haleluya. Betapa aku bersyukur. Semua
duduk saudara. Kita ada hari ini karena Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Lagi katakan, minta Tuhan menyelidiki hati kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Engkau yang Maha Tahu dan melihat hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Laku lihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu. Setelah diserahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Allah di hidup kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, Kita berdiri lagi saudara. aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Sekali lagi, kau dapati setia. Kami tunduk lagi di hadapan Bapa setelah kami memuji-muji nama Bapa di sorga. Terima kasih banyak untuk kepercayaan Tuhan kepada kami bisa hidup. Sekarang kami di dalam rumah Tuhan, dalam kondisi seperti ini. Tapi kami tetap bersuka cita karena ada Tuhan di sini. Sekarang Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Beri kami sehat, beri kami juga konsen, beri kami juga kesempatan yang baik. Kami siapkan hati yang terbaik, kami bawa di hadapan Bapa. Roh Kudus mengurapinya dan meneguhkan firman. Supaya kami dapat menghidupi firman itu. Kami praktekkan dalam hidup ini. Kami buka hati, Tuhan mengurapi, memberkati. Tempatkan hati, pikiran, perasaan Kristus di dalam hidup kami. Supaya kami dapat menjangkau rencana, pikiran, dan hati Tuhan. Roh Kudus tolong hamba-Mu, Roh Kudus tolong semua jemaat. Kami semua siap diberkati Tuhan. Dan Tuhan pasti dipermuliakan. Demi nama Yesus kami mohon pertolongan. Haleluya. Yang siap diberkati mari katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Silakan duduk baik-baik. Mari kita baca dulu tema. Yuk kita baca bersama. Konsennya saudara-saudara ya. Bapak Ibu. Saya itu jarang mengkhotbahkan surat-suratnya Paulus. Karena Paulus ngomong begini saudara. Kepada jemaat di mana-mana dia berkata, tirulah hidupku, teladanilah hidupku. Karena aku sudah meneladani hidupnya Kristus. Jadi saya takut mau ngomong kepada jemaat, ayo tiru hidupku. Karena saya belum bisa meneladani hidupnya Kristus. Tapi pagi ini saya mencoba memberanikan diri dan mengajak saudara-saudara. Saudara dengan saya sama tingkatannya. Nanti kita menemukan diri kita di dalam firman Tuhan. Tidak banyak ayat hari ini. Tetapi saya mencoba ayat ini memahaminya. Lalu di sana hidup. Mari kita baca temanya sama-sama. 2, 3, 4. Dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Lagi 2, 3, 4. Dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang kita baca tuh ayatnya itu ya. Oke. Roma 8 ayat yang ke-29. Tadi temanya apa? Ingat ya. Coba diucapkan lagi temanya, jangan ditayangkan. Coba kita lagi 2, 3, 4. Dipilih. Iya. Mari kita baca ayatnya. Sama enggak dengan tema tadi? Apa yang enggak lurus kita luruskan dan kita sempurnakan, ya. Yo, kita baca bersama 2, 3, 4. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kita melihat ini serupa dengan apa? Serupa dengan apa? Gambaran. Gambaran siapa? Oke, jangan dihilangkan dulu. Saya coba dulu, saudara perhatikan. Saya berharap, terus terang ini khotbah paling lama saya siapkan. Karena begitu beratnya, susah luar biasa. Aduh, saya capek untuk balik lagi. Kadang saya tanya kepada istri di dapur saya cari, saya tanya, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Dan sulit. Saya tulis lagi, ubah lagi. Karena bagiku, betapa susahnya untuk melakoni tentang ayat ini. Dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu temanya tadi. Nah, di mana kita mau serupa? Keserupaan apa kita di sini? Di sini dikatakan, menjadi serupa dengan apa? Gambaran Kristus.
Tahu saudara gambaran itu sama apa bedanya? Sama atau serupa? Menjadi. Coba saudara, ingat. Di sini dikatakan di sini. Menjadi serupa. Gambaran. Tidak dikatakan menjadi sama. Beda enggak? Menjadi sama dengan serupa, sama apa tidak? Beda. Nah, ada ayat begini orang kadang-kadang salah baca dan salah ngartikan. Bukan ayat ini. Pendeta juga sering salah ucapkan itu. Katanya 1000 tahun sama dengan 1 hari. Menurut saudara betul apa enggak itu? Betul apa enggak? Dikatakan 1000 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Benar apa enggak? Enggak ada ayat begitu. Bunyinya itu 1 hari seperti 1000 tahun. Seperti, enggak sama. Foto saya dengan diri saya sama apa seperti? Seperti. Foto saya nggak bisa ngomong. Seperti. Fotonya Mas Denny. Persis seperti. Nggak bisa seperti, sama. Persis sama. Atau menjadi. Seperti. Sama, seperti, tapi tidak menjadi. Apa di sini paham ya? Nah, supaya saudara jangan takut. Saya juga agak sulit mengertinya. Saya cari lagi masalahnya. Di mana. Sampai capek buka buku, nggak nemu-nemu. Ada buku, kalau buka buku tafsiran itu kan susah, lama. Jadi nggak bisa ditemukan artinya karena banyak sekali namanya pendapat. Nah di sini ditekan kita sudah ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa tema tadi dengan Kristus. Dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus, atau di sini dikatakan anaknya. Ya, ini maksudnya adalah Yesus. Gambaran. Di sini menjadi serupa dengan gambaran. Gambaran, bayangan, mirip. Tidak menjadi seperti. Oke. Bisa enggak? Apakah ada ayat berkata, kamu harus menjadi Yesus? Enggak bisa kan? Menjadi Tuhan. Nah ini kadang-kadang kita paham, mana bisa kita menjadi Tuhan, kita menjadi seperti Yesus. Gambaran. Oke. Di sini kita selesai di sini dulu, taruh dalam hati karena kita putar-putar di sini pembahasannya. Kita langsung lagi kepada poin-poinnya. Oke. Dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Itu gambarannya tadi ya, gambarannya. Kita lihat di sini, kata dipilih selalu bertalian dengan kedudukan. Kasih contoh ya. Ikuti ya. Saudara pendiri terus ya, supaya saya nggak sia-sia. Oke. Kata dipilih, tadi kan ayat tadi berkata, dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kata dipilih bertalian dengan kedudukan. Contoh, misal ya. Memilih ketua RT. Kan dipilih kan? Ketua RT itu kan punya kedudukan toh. Kepala rukun tetangga. Itu ya. Memilih kepala desa. Ini kedudukan. Memilih bupati atau presiden. Itu kedudukan. Dipilih untuk menjadi presiden. Dipilih untuk menjadi ketua RT. Dipilih untuk menjadi bupati. Jadi dipilih bertalian dengan kedudukan. Sekarang kita pindahkan kedudukan ini ke sini nih. Kedudukannya tadi ini presiden atau bupati atau kepala desa lain sebagainya. Sekarang kata kedudukan bertalian dengan namanya tanggung jawab dan kewajiban, tugas, pekerjaan. Nah, kalau begitu kita langsung di sini, kita pindahkan di sini. Dipilih untuk menjadi penanggung jawab. Dipilih untuk menjadi orang berkewajiban. Sini. Berarti kita ini bisa dipilih untuk menduduki satu pekerjaan. Namanya pekerjaan atas ya kita bertanggung jawab atau
melakukan kewajiban kita. Presiden ini punya kewajiban, punya tanggung jawab besar. Ketua RT punya kewajiban, punya tanggung jawab besar. Dipilih untuk bertanggung jawab, dipilih untuk bekerja, dipilih untuk tahu kewajibannya dan lain sebagainya. Ada hak juga, ada hak paten, ada hak. Nanti kita ketemu satu kedudukan yang tidak punya hak. Semua kedudukan di dunia ini punya hak, punya kewajiban, pasti punya hak juga. Tetapi nanti kita akan ketemu satu kedudukan dipilih, satu kedudukan dipilih, tapi tidak punya. Dia punya tanggung jawab, punya kewajiban, tapi tidak punya hak. Nanti kita ketemu. Sekarang jangan ngantuk ya, sebentar ya. Oke, kita di sini kewajiban sudah sampai di sini. Sampai di sini saudara-saudara sudah ada bayangan kira-kira ya untuk apa dipilih ya? Sudah ada ya? Dipilih tadi menjadi serupa dengan gambarannya Yesus. Gambarannya Yesus itu apa kira-kira? Ayo kita teruskan. Kita lanjutkan ya. Ya. Kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nanti kita ambil di sini. Ini gambarannya ini, banyak ini gambarannya ini. Bisa enggak saudara ada salah satu di gambaran ini kira-kira? Contoh, Kristus sebagai gembala yang baik. Bisa enggak gambaran gembala yang baik ini statusnya Tuhan. Gambarannya Tuhan. Itu ya. Kristus sebagai gembala yang baik. Bisa enggak kita dipilih untuk menjadi gembala yang baik seperti Kristus? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Imam besar agung. Yesus itu sebagai imam besar agung. Bisa enggak kita menjadi imam besar agung lagi? Bisa enggak? Enggak mungkin. Oke. Kita dari bawah, jalan kebenaran. Bisa enggak kita ngomong kepada orang, ayo ikut aku, akulah jalan kebenaran. Itu kan gambarannya, sebutannya Yesus. Statusnya Yesus. Pekerjaannya Yesus. Tempat kedudukannya Yesus. Gambarannya. Ayo, mari masuk. Aku adalah pintu ke sorga. Bisa enggak demikian? Aku adalah pintu kekayaan. Bisa enggak? Sulitlah. Oke, teruskan. Batu karang, batu penjuru. Ini gambarannya Tuhan Yesus. Bisa enggak kita menjadi batu karang, batu penjuru? Enggak mungkin kan? Ini kedudukannya Tuhan Yesus. Domba, anak manusia. Bisa enggak kita menjadi anak domba? Anak domba itu bisa dibantai loh. Bisa digunting bulunya, bisa disembelih. Bisa enggak kita menjadi domba yang disembelih? Itu jabatannya Tuhan Yesus, kategorinya Tuhan Yesus, statusnya Tuhan Yesus, gambarannya lagi. Di sini dikatakan hamba pelayan. Bisa enggak kita menjadi hamba? Bisa enggak kita menjadi pelayan? Mudah-mudahan. Gambarannya Yesus semua itu, gambaran anaknya. Kemudian raja di atas segala raja. Bisa enggak kita menjadi raja serupa? Bisa enggak? Memerintah dengan besi, diktator. Apa kata kita? Orang, rakyat harus ngikuti. Mana lagi? Pokok anggur yang benar, air hidup. Mari minum air. Ini air. Enggak bisa kita menghidupi orang. Hanya Yesus yang bisa semuanya ini. Hanya Yesus yang bisa. Dan tidak ada orang bisa mengerjakannya. Luar biasa kan? Lalu kenapa tadi itu firman ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma, dia berkata, kita harus hidup dalam panggilan, dalam pilihan Allah untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Tidak serupa dengan hidupnya Yesus, dengan statusnya sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Ketuhanannya kita nggak bisa uti-uti. Tidak ada orang sampai ke sana, dia kudus, dia suci, tidak bisa. Tetapi Paulus dalam bacaan kita tadi, dia pandai. Lalu dia berikan satu kata, dua kata kepada salah satu jemaat. Nanti kita ketemukan di dalamnya. Saudara ikuti baik-baik supaya nggak lewat. Saya mau kasih saudara pilih. Saudara pilih mana mulai dari atas ini sampai ke sini. Di antara sekian ini, gambarannya Yesus ini yang mana yang kira-kira saudara bisa ngelakoni. Pilih salah satu. Mau jadi air hidup. Menjadi pokok anggur yang benar, menjadi domba,
Siap disembelih? Mana kira-kira? Silakan pilih ini gambarannya, ini yang dimaksud ini gambarannya. Banyak lagi yang tidak dimaksud di sini nih. Masih ada. Pilih kira-kira yang mana? Bisa Anda dikasih nomor ya, saya lupa tadi kasih nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari mana kira-kira? Coba saudara hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana dari 10 ini yang kira-kira kita bisa ngelakoni? Hah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hamba dan pelayan ini. Mau saudara di situ? Mau? Bisa nggak kira-kira? Coba, kita coba ya. Kita coba. Mari kita baca ini dulu. Buka ini dulu. Buka ini dulu ya. Kita kira-kira bisa nggak ke sana? Kalau oke, kita mencoba sama-sama. Terunding baik-baik dan kita kerjakan baik-baik. Akan jadi apakah kita? Bisa nggak kita menjadi pintu? Bisa nggak kita menjadi anak manusia? Anak manusia itu ya seperti Yesus itu. Sudah dapat ya? Oke. Kita baca bersama ya. Lihat. Sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk... tadi ada nggak ini? Pelayan. Ada tadi ya? Oke, kita teruskan nih. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekarang kita mundur ke atas. Ayatnya 26 dan 27. Ya, perhatikan. Mana saudara mau ambil di sini nanti? Tidaklah demikian di antara kamu. Kata Yesus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi siapa? Ada nggak tadi di sini? Ada. Kategorinya Yesus ini, gambarannya Yesus, pelayan. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu. Nah, saudara, coba lihat kedudukan apa yang ada tadi, semua kedudukan itu, mana kedudukan yang tidak punya hak? Yang mana? Ini loh. Punya hak enggak ini? Enggak punya. Kalau saudara, ibu, atau bapak jadi bos, ada hamba. Bapak ibu gampang suruh-suruh dia. Sini. Dia lagi mandi, masih nggak pakai baju. Ibu sudah panggil sini. Hei si gembel sini. Dia akan buru-buru keluar. Baru piur sekali dipanggil, dia tinggal berangkat dia. Dia lagi suap nasi sekali. Di belakang sana baru 1 sendok. Nyonyanya bilang, hei sini kamu lagi ngapa? Ditinggal. Dia hamba. Disuruh-suruh. Tetapi bukan waiter. Waiternya ada di pelayan tadi. Bukan hamba di sini. Kalau waiter, saudara, balik lagi, connect sebentar. Waiter, pelayan yang ada di hotel itu punya gaji pokok bulanan. Tetapi yang dapat tip itu bukan gajinya itu. Apa namanya itu? Keberuntungan. Rezeki, berkat, tambahan. Makanya firman Tuhan berkata, cari dulu tuh kerajaan. Kebenarannya, kerja yang baik, ada tambahan. Gaji pokok. Ada gaji pokok, ada tambahan lagi namanya bonus. Itu bukan lembur. Dia kerja seperti biasa, tapi karena dia baik, kita ini semua pelayan. Mari kita kerja baik-baik. Menjadi kerja di toko, jadi baik-baik. Angkat barang. Keterlaluan. Bos keterlaluan. Kalau karyawan sudah baik-baik, masih nggak dikasih bonus. Dan sebagainya. Ada namanya, di bank, di proyek perusahaan. Itu ada namanya bagi laba. Saudara, ini lagi ribut Indonesia sekarang ini. Masalah pekerjaan, yang lain nuntut ini, itu, dan lain sebagainya. Bos takut kekurangan. Sementara karyawan takut dipotong ini dan itu dan sebagainya. Nah, mesti di tengah rasa semua. Kasih cara yang terbaik. Hanya Tuhan yang bisa buat begitu. Nggak bisa menyenangkan semua orang. Bapak ibu punya anak 3 orang. Bapak ibu tidak bisa menyenangkan semua 3 anak itu. Pasti ada yang iri dan sebagainya. Namanya juga manusia beda.
saya menjadi kakak dari bapak ibu. Susah saya memberikan hidup yang baik. Kadang-kadang ada dikunjungi yang lain berkata, rumah paling dekat, jemaat paling dekat dengan rumah itu rumahnya Andri. Mana Andri di sini? Anak cilik ini loh. Bisa 3 tahun enggak ke rumah. Sudah berapa tahun enggak ke rumah? Bisa 5 tahun loh. Paling dekat di sana. Jadi jangan saudara pikir itu anak emas. Paling dekat rumahku di sana itu 50 meter. Bisa 3 tahun enggak ke sana-sana. Bukan enggak suka. Kadang-kadang berpikir enggak perlu dikunjungi. Saudara, oke, sampai di mana tadi kau ngocela? Hamba. Ini hamba di sini. Itu yang kita mau cari nanti pekerjaannya pelayan dan hamba. Tapi Yesus tadi berkata, itu ayat yang ke-26 dikatakan, kalau kamu mau menjadi ini itu menjadi pelayan. Menjadi ini itu menjadi hamba. Saudara, hamba itu mengerjakan tugasnya. Kerjanya dengar perintah dan kerjakan. Tidak punya hak komplain, tidak punya hak veto, tidak punya hak minta, tidak punya hak mengusul. Tidak ada. Makanya gelarnya statusnya pendeta itu adalah hamba Tuhan. Hamba, pelayan Tuhan. Tidak punya hak veto kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Nurut saja. Ada belas kasihan Bapa di sorga bisa memberikan rezeki, berkatnya. Tapi kalau salah, hukumannya menanti. Saudara, oke. Lalu mari kita balik lagi. Kita sudah dapat tadi ini hamba, kemudian pelayan. Mari kita balik ke sana lagi, kita kerjain langsung tentang pelayan itu. Ini Yesus berarti dia pelayan. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Berarti dia pelayan. Ini pelayan. Di sini kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu apa? Pelayan. Mau nggak saudara? Kita pakai modal apa? Bahan apa? Kita pakai bahan apa untuk menjadi pelayan yang baik? Yang serupa dengan Kristus dalam hal ini. Kita lanjutkan. Ya, ini bagian B. 3 jalur pelayanan. Saudara, ada 3 jalur pelayanan dalam hidup kita manusia. Pelayanan umum ya. Ini pertama kita melayani Tuhan. Kedua kita melayani pekerjaan Tuhan. Ketiga kita melayani sesama manusia atau diri sendiri. Inilah pintunya pelayanan yang Kristus berikan kepada kita selaras dengan Roma 8 tadi ayat 29. Selaras dengan Matius 20 ayat berapa tadi itu? 29. Oke. Nah, saudara, di sini mungkin saudara pikir, apa bedanya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama manusia? Mungkin kalau ini nggak mirip ya, tapi ini dengan ini mirip sekali. Yang lalu sudah dijelaskan itu, Maria dan Marta, itu Maria sudah menjadi pelayan Tuhan. Marta juga sudah menjadi pelayan Tuhan. Tetapi, saya balik tadi kembali ya. Maria sudah menjadi pelayan pekerjaan Tuhan. Ikut dengan Marta masak-masak. Tetapi Marta belum sampai kepada melayani Tuhan. Dia masih sampai di sini melayani pekerjaan Tuhan. Maria sudah melayani pekerjaan Tuhan di sini. Baru dia pindah bersama-sama dengan Tuhan. Lalu marahlah Marta di sini. Tuhan, suruhlah Yesus. Suruhlah Maria itu supaya membantu aku mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maria sudah di sini. Ini Marta di sini ngamuk-ngamuk. Nah, saudara, nanti ada ayat menolong kita menuntun apa kita masuk di sini. Ayat itu apa kita di sini, apa di sini. Nah, sekarang keserupaan dengan Kristus untuk melayani sesama dengan apa? Pikiran Kristus. 2, perasaan Kristus. Saudara, kita melayani Tuhan tidak perlu pakai pikiran Kristus. Kita sudah di dalam. Dia sudah urus kita. Kita layani Tuhan tidak perlu pakai perasaan Kristus. Tidak perlu lagi. Karena kita sudah di dalam kekudusannya. Sudah ketemu dengan Tuhan langsung.
Tetapi yang perlu pikiran dan perasaan Kristus adalah melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita connect dengan orang. Saudara, saya suka kembali kepada musik. Di sini musik, ini nyala nggak ini musik ini? Nyala ya? Bisa dipencet? Oke. Ini string di sini nih. Bunyinya string. Nah, di sini ada bunyi gitar di sini itu. Tak bunyi pun, tidak masalah. Nah, saudara tak kasih tahu ya. Gereja kita sempit. Ini keyboard ini posisinya itu harus berdekatan dengan rhythm dalam posisi. Kemudian drum ini harus berdekatan dengan bass. Kenapa? Itu tak-taknya kaki kanan itu ini seirama dengan di sini bersamaan bunyinya. Nah, lalu kenapa keyboard harus dekat dengan rhythm di sini? Itu bunyi gitar. Di situ ada namanya di sini registration-nya di situ. Diubah. Kalau bunyinya di sini keyboard ini, ada juga bunyi gitar di sini sama. Nah, kalau anak-anak masih belum ngerti betul, di situ bunyi keyboard, di sini juga bunyi yang keyboard, nggak percuma. Iya kan? Di sana main ngeblok begini, di sini juga main ngeblok, bukan goblok, ngeblok, diblok treng. Kalau di situ melodi, karena juga di sini melodi, lah itu namanya benturan. Nah, sehingga dibutuhkan membutuhkan pikiran dan perasaan Kristus. Di sini ada perasaan Kristus mendengar, kayak gini. Atau ini yang gitar ini peka diubah. Tidak pakai string di situ. Kalau di sini pakai string. Di sini kan ada juga dipindah-pindahkan ini loh saudara-saudara. Di sini kan ada gitarnya bunyi begini loh. Nah, ini diturunkan. Ini nih. Di sini nih. Kalau ini yang bunyi ini string bunyinya. Jadi kalau ibadah tuh jangan pakai bawa ke sini, harus naik ke atas sini. Satu dari atas. Coba nanti, sayang sekali saya nggak ketemu mereka. Ya, jadi artinya pakai perasaan dan pikiran Kristus. Ini kalau main sendiri-sendiri, akhirnya kacau. Ini nggak main dan ini nggak main. Pelayanan di sini dan di sini. Ini nggak perlu kita pakai lagi ke sini karena kita sudah langsung di sini. Nah, paling dominan dipakai di sini. Kita melayani sesama. Paulus berkata di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saya ulang lagi. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, melayani bersama, mengalami, memperhatikan, memakai pikiran dan perasaan Kristus. Supaya yang main di keyboard, main di gitar nggak sendiri-sendiri. Peka mendengar dan cara menenggur dari sini ke sana pakai perasaan. Karena manusia kadang-kadang seperti itu. Oke saudara, jadi ini perasaan dan pikiran Kristus dipakai di sini. Melayani sesama dan diri sendiri. Kenapa kok diri sendiri? Kita kan kadang-kadang egois. Paulus berkata, utamakanlah orang lain daripada dirimu. Bisa enggak? Susah ya. Itu yang Paulus katakan. Kamu dipilih untuk menjadi serupa dengan gambarannya Yesus. Melayani sesama di sini. Oke, mau habis belum ini? Oh, di kesaksian. Oke. Saya kasih kesaksian dulu. Sudah jam 8, enggak apa-apa, ada poinnya kita tinggalkan. Sekarang sudah masa pandemi. Ada seorang pejabat tinggi negara tidak ke gereja. Berarti kejadian ini belum lama. Tidak ke gereja. Dan suatu saat entah gimana tergerak hatinya ke gereja sama istri. Nah, pejabat ini tidak suka pakai HP. Jarang pegang HP. Loh kenapa? Yang pegang HP itu siapa? Asisten.
Ada panggilan, ada program, ada rencana, ada perintah, ada jadwal. Yang tahu itu asisten. Tinggal bilang kepada bos, bos ini begini, 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 ada kerjaan begini, ada laporan ini, ada gini, dan sebagainya. Tinggal dengar aja. Asisten yang pegang itu HP. Saudara, dengerin baik-baik. Kali ini minta ikut ke gereja. Dan di gereja itu asisten tidak ikut. Di gereja. Di gereja besar. Pandemi, kesehatan, protokol berlaku di gereja. Jauh-jauh. Jadi tidak dekat dengan bini. Saudara tahu bini? Pangeran ini, pejabat ini tidak dekat dengan istri. Tapi dia bawa HP. Nah, saudara. Ada tulisan, setiap jemaat masuk dalam gereja, tolong HP di silent. Pendeta lagi khotbah serius. Jemaat lagi heboh mendengarkannya. Mangat, mendelik matanya. Kupingnya ditambah lagi. Ada speaker di sini. Bunyi itu bekernya. Buka di dalam tasnya, ambil lagi. Nggak bisa mati. Semua orang saat gereja. Riuh. Wow. Punya siapa itu bunyi? Punya siapa itu ramai? Pendetanya diam karena maklum. Yang di belakang melihat, yang di depan menoleh semua. Ini kebaktian itu. Rodo kacau. Ribut ini HP ini. Baru istrinya rampas dan dimatikan. Kenapa? Pejabat ini tidak biasa pegang HP. Gopo, lupa di silent, bunyilah alarm. Saudara, setelah kebaktian, orang berbisik-bisik. Bapak itu tadi ya yang HP-nya ramai ya. Berisik. Kan sudah ada tulisan, kenapa enggak di silent? Gopo kan? Udah pulang. Pertama kali ke gereja. Merasa direndahkan dan dipermalukan. Saudara, kali ini rasa mau mati rasanya dia. Dijauhi orang, buru-buru berangkat. Ada sopir pribadi. Lalu pergi ke restoran. Biasa dia makan di situ, kalau dia makan di situ dia pakai pakaian pejabatnya. Jadi dikenal orang, kali ini nggak dikenal orang karena pakai pakaian biasa. Lalu makan. Nah, saudara, sedang duduk di meja makan, itu restoran pasti restoran keren. Duduk di meja makan. Biasanya itu ada air hangat disediakan di situ, ada untuk jadi kobokan, cuci tangan, celup tangan, ada untuk diminum. Di rumah makan sedemikian. Saking masih gopo, terganggu pikiran dan hatinya. Gak tahu gimana, keselaplok. Tumpah, ada 3 gelas di situ, biur, ramai semua. Ada gelas yang gelundung di bawah lantai itu, ramai juga. Kebetulan, ada orang gereja juga, satu gereja itu makan di pojok sana. Ketemu lagi, oh bapak yang tadi itu lagi. Saudara, dalam kondisi seperti begitu, itu waiter pada datang bawa kain lap, bawa ember kosong, kemudian dilap, kemudian dipel, kakinya bapak itu sepatunya, bajunya sudah dilap juga dengan kain yang bagus. Lalu kepala restoran datang, tepuk bahunya bapak itu. Bapak itu sudah biasa di sini, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa, tenang aja, nggak jadi masalah. Saudara, mereka makan. Selesai makan, mereka pulang ke rumah. Orang ini ngomong kepada istrinya, Bu, yang punya restoran tadi itu gereja mana? Istrinya bilang, oh gereja sana. Dia bilang, besok ibu sama aku ke gereja sana ya. Saudara tahu maksudnya? Kenapa? Dia lebih dihargai di restoran daripada di gereja. Yang bayangkan, orang gereja ternyata Tuhan Yesus tidak berpengaruh buat mereka. Paulus bilang apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama merasakan pikiran dan perasaan Yesus. Saudara, kadang loh kita di gereja seperti itu, kadang loh di toko kita nggak seperti itu. Dengan restoran, pelayan restoran lebih baik, kaki sampai dilap, nggak dimarah-marahi.
dibersihkan. Dengan santun pelayannya datang, bosnya juga datang. Dan berkata dengan baik. Dan begitu meluluhlantakkan hatinya. Hatinya yang tadinya sedih. Sepertinya hutan kebakaran lalu disiram begitu tentramnya. Merasa menikmati kasih. Pengaruh Kristus, tidak ada perasaan Kristus nggak ada dirasakan di gereja. Kadang-kadang di dalam gereja terjadi sedemikian. Saya berapa kali melihat di sekolah, dulu belum pandemi, itu guru berjajar di pintu. Salamnya semua murid. Dicium lagi, cium lagi, cium lagi. Saya pikir Tuhan Yesus. Kadang-kadang di gereja kita, minta maaf adik-adik guru sekolah minggu. Kadang-kadang di sini guru-guru sini semua. Anak-anak di sana bingung mau masuk enggak, mau masuk enggak. Tolong diperbaiki. Itu asyir perlu. Pelayanan pertama di gereja adalah asyir. Saya himbau kepada jemaat, khususnya ibu-ibu cantik-cantik jadi asyir di sana. Kadang-kadang bikin susah orang, maaf ya. Tas jangan ditaruh di situ, taruh di meja aja. Kadang sudah penuh semua ini, tinggal 2-3 di depan. Orang dipaksa maju ke depan lagi. Saudara pikir disuruh ke depan itu enak? Tidak enak. Saya ke gereja si A, saya bawa anak saya kecil. Lalu saya didorong-dorong ke depan, ditarik. Satu dari belakang dorong, satu di depan tarik tanganku. Anakku ketinggalan di belakang. Cewek. Saya duduk di depan. Cari anakku mana? Dua kabur keluar. Yang kepikiran, menderita rasanya. Jadi saudara, jemaat yang tidak biasa duduk di depan itu penderitaan, bayangkan. Dipaksa duduk di depan, didorong-dorong lagi. Selama dengar firman Tuhan dia gelisah. Mau gerak salah, takut di belakangnya lihat, dan sebagainya. Iya, saudara rasa enggak begitu? Nah makanya, mari duduklah di dalam gereja, pilihlah tempat kau suka. Supaya tenang, bisa dengar firman Tuhan, tenang bisa menyandai dengan leluasa. Dan kita harus merdeka, amin. Haleluya. Biarlah perasaan dan pikiran Kristus kita pakai. Ada atmosfer di gereja dengan senang hati. Sehingga kita pulang. Tadinya kita lagi bingung mikirin anak, mikirin pekerjaan di rumah. Sampai di gereja, pulang rasa, aduh puji Tuhan. Masih hari Kamis sudah tanya, kapan hari Minggu ya? Karena kenapa? Udah kepingin ke gereja. Jangan sampai sekarang sudah hari Sabtu berkata loh, hari apa sekarang Sabtu? Aduh, besok hari Minggu ya. Aduh, pekerjaan belum selesai, hari Minggu sudah datang. Nah, saudara, cintaku pertama dulu. Masih hari Senin saya di sekolah. Saya sudah pikir, aduh kok nggak hari Sabtu ya? Karena hatiku berkobar-kobar sudah kepingin di gereja. Kalau jemaat seperti begitu luar biasa. Itu cinta pertama. Oke? Di kesaksian selesai, saya kasih satu lagi. Tolong kita naikkan, enggak usah selesai. Tapi kita naikkan lagi. Dibutuhkan kriteria pelayanan sesama yang dari keserupaan dengan Kristus adalah 1. Setia, 2. Sabar, 3. Rendah hati. Orang sabar hanya orang setia, orang sabar, orang rendah hati yang bisa berikan pelayanan yang namanya memiliki perasaan bersama. Yaitu perasaan Kristus dan pikiran yang baik bersama adalah pikiran Kristus. Ada di dalam pelayanan seperti begini. Kriterianya itu setia, sabar, dan rendah hati. Tuhan berkati kita sekaliannya. Yuk, mari kita belajar. Kita diciptakan, dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam gambarannya. Gambaran apa? Pelayan. Haleluya. Saudara-saudara konsen sejenak ya, sebelum kita pulang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sempatkan sembah senangkan Tuhan sejenak. Kalau enggak lama-lama. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku.
Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, Mari kita berdiri jemaat. selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Iya, mari kita ikut menyanyi bersama-sama. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Lagi kita nyanyikan pujian ini ya. Ya Tuhan, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. segenap hidupku, Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. sampai ku tua nanti, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. sampai ku tua nanti, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. sampai kami menjadi tua, bahkan sampai masuk ke sorga. Biarlah hidup ini untuk Tuhan. Oh Tuhan, selalu untuk Tuhan, selalu untuk Tuhan. Tidak ada yang kami punya yang bisa kami miliki terus menerus. Ada batasnya, ada batasnya. Hidup kami ada batasnya, karya kami ada batasnya,
Kehendak kami juga ada batasnya. Pekerjaan kami juga ada batasnya. Semuanya suatu saat akan kami tinggalkan. Hanya bagi Tuhan. Kiranya hidup ini hanya bagi Tuhan. Kami dipanggilnya dari semula untuk menjadi seperti gambaran Kristus, serupa dengan gambaran Kristus. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama. Tuhan Yesus, ampuni kami, banyak waktu kami lewatkan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan agar kami mengerti juga tentang keserupaan dengan Kristus. Kami pelihara, kami dapat melayani sesama dengan baik. Supaya orang lain menikmati kasih dalam Yesus. Ampuni kami dapat melayani keluarga, melayani sahabat, melayani orang lain. Sehingga mereka itu diselamatkan, mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih buat sidang ini. Kiranya kami saling mengerti satu dengan yang lainnya. Bila kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Seberapa banyak umat yang datang pada pagi ini diberkati Tuhan. Dihiburkan, ada pengharapan, ada rema baru. Dan mereka tumbuh dalam kasih, dalam iman. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami perlu pikiran bersama dan perasaan bersama dalam Kristus Yesus. Perasaan Kristus, pikiran Kristus. Umat ini milik kepunyaan Tuhan, jaga baik-baik ya Tuhan. Engkaulah gembala agung kami. Engkaulah pintu keselamatan jalan kebenaran kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Meneguhkan firman, memberikan kami pengharapan yang ada kepastian. Terima kasih. Roh Kudus tolong kami semuanya. Sejenak saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Bila sudah siap, mari kita angkat di hadapan Bapa di sorga. Bapa di sorga, persembahan kami ini, kami bawa dengan perasaan Kristus. Kami mau persembahkan, Bapa di sorga yang tahu bahwa ini adalah bagian dari makanan kami. Kami berikan, kami mau lepaskan. Tapi kami percaya tidak kurang yang ada pada kami. Karena Tuhan akan mengembalikannya berganda-ganda itu. Ini benih yang baik kami tanam, pasti tumbuh, pasti berbuah-buah. Orang lain pun diberkati lewat persembahan kami. Kehormatan, kemuliaan pasti bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tuhan peduli jemaat, lindungi mereka. Ibadah nanti siang, nanti sore diberkati Tuhan. Yang ibadah online diberkati Tuhan. Kiranya mereka juga tetap taat mengikuti aturan yang disepakati bersama-sama. Dan kami sama-sama memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia tentram. Probolinggo diberkati Tuhan. Demo-demo berhenti. Dan pemerintahan dan segalanya lancar dengan baik. Khususnya ibadah dan pendidikan. Dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa kita kasih karunia dalam Yesus Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Hari ini dan selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu segenap hidupku, segenap hidupku adalah dirimu, di kemuliaanmu. Sampai di tua nanti, sampai di surga nanti,
ibadah selanjutnya Tuhan berkati